Baik, kita mulai saja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Wassalam. datang rekan-rekan sekalian di pertemuan terakhir kita dalam semester ini. Tidak terasa ini sudah minggu ke-16. Eh, Agenda pertemuan kali ini ada satu agenda utama yaitu eh, review terhadap feedback yang telah saya berikan di classroom terhadap tugas yang atau latihan yang minggu lalu yang minggu lalu saya berikan, yang dikumpulkan itu. Di Untuk halaman feedbacknya sendiri, bentar, ini nanti saya kembali ke situ lagi. Jika kembali ke latihan, jika kembali ke bagian pertemuan 12 sampai 16, feedback itu ada di bawah sendiri. Feedback ringkasan proposal tesis dan tampilannya seperti, saya bukan ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi eh proposal tes ringkasan ini saya evaluasi atau saya telaah menggunakan eh, berdasarkan panduan penyusunan tesis yang telah ditetapkan oleh ITS. Saya sadar kalau tidak ada beberapa komponen yang mungkin tidak muncul di dalam ringkasan yang disusun kemarin gitu ya. Sehingga kriteria evaluasinya saya sesuaikan kembali itu. Di sini ada beberapa proposal atau ringkasan proposal eh, yang menonjol lah ya kira-kira gitu. Em, karena apa namanya, dan ada beberapa catatan atau rekomendasi yang telah ini dipilih secara random. Em, ini kami pilih secara random, dan ada beberapa analisis yang dilakukan adalah analisis kepatuhan terhadap panduan. Karena kami tidak mungkin terlalu dalam menggali substansi setiap proposal. Jadi kami analisis kepatuhan terhadap panduannya saja gitu. Secara umum sih, saya kira proposal ini em, apa ya, hmm, sudah mencerminkan standar akademik yang cukup tinggi dan mm, memiliki relevansi industri yang cukup kuat begitu. Em, Mulai dari pada umumnya, eh, ringkasan-ringkasan yang dikumpulkan itu memiliki konteks masalah yang kuat, karena semuanya berakar dari masalah industri yang nyata dan relevan sesuai dengan konteks atau latar belakang pendidikan saudara-saudara sekalian gitu. Yang menarik bagi saya itu sektornya kan macam-macam, mulai dari konstruksi, ada yang energi, migas dan sebagainya gitu. Em, Pada umumnya justifikasi masalah atau rumusan permasalahan yang disajikan itu kebanyakan sih didukung oleh konteks operasional yang jelas. Em, ada beberapa yang menyajikan data pendukung untuk memperkuat latar belakang dan perumusan masalah gitu ya. Lalu em, yang saya minta kemarin kan tinjauan atau terhadap gap gitu ya, justifikasi gap gitu. Em, Ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana atau mendemonstrasikan bagaimana Anda bisa memposisikan riset yang akan dilakukan dalam literatur yang ada atau dalam konteks industri yang Anda tekuni gitu. Ya, secara eksplisit kesenjangan sudah teridentifikasi. Ini menunjukkan kebaruan dan kontribusi
kontribusi yang diusulkan. Bicara soal kebaruan dan kontribusi, saya tadi pagi saya tadi pagi mengevaluasi, menyidang proposal skripsi, proposal skripsi S1 di departemen saya sendiri. Em, dan topik yang diangkat itu sangat-sangat topik yang diangkat itu memiliki orisinalitas tinggi, tingkat orisinalitas yang sangat tinggi. Sayangnya, yang bersangkutan itu gagal mengkaitkan antara fenomena atau topik yang dia amati dengan konteks ilmu perencanaan wilayah dan kota. Sayangnya itu. Jadi topiknya tentang eh, topiknya tentang subkultur, khususnya tentang subkultur cosplay, costume play, cosplayer gitu di lingkungan perkotaan. Tapi dia isi proposalnya itu berputar-putar tentang cosplay dan cosplayer itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan fenomena pemanfaatan ruang di perkotaan. Jadi orisinil karena belum pernah dilakukan. Tapi apakah relevan? Itu yang hilang atau itu yang kurangnya di situ. Jadi dengan sangat terpaksa kami meminta yang bersangkutan untuk mengulang penyusunan proposalnya di semester yang akan datang. Nah, tapi secara umum kalau saya lihat dari latihan yang dikumpulkan, ini kemarin terkumpul 45 dokumen dari sekitar 50-an peserta. Em, se- Menurut saya sih rata-rata konteks operasional itu jelas, relevansi terhadap industri sepertinya sudah cukup jelas, ya, sepemahaman saya sudah cukup jelas gitu ya. Yang menurut saya perlu diperkuat lagi eh, adalah di relevansi atau kaitan dengan literatur akademik yang ada. Karena eh, sekian banyak ringkasan proposal yang dikumpulkan itu 45 itu kebanyakan mengutip atau menjadikan standar industri, standar operasional sebagai sumber rujukan di dalam penyusunan latar belakang, perumusan masalah dan seterusnya. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh, sebetulnya boleh gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun walaupun konteks penelitian yang Anda lakukan itu berdasarkan permasalahan nyata di industri, bukan berarti Anda tidak bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu, pengetahuan atau tidak ada kontribusi akademiknya begitu. Nah, kontribusi akademik adalah dengan cara bercermin pada literatur-literatur akademis ya yang sifatnya lebih teoretikal begitu ya. Lalu, identifikasi research gap yang cukup tajam, sebagian besar menunjukkan kemampuan untuk memposisikan penelitian secara efektif, mengidentifikasi kesenjangan bukti secara eksplisit, memperkuat kebaruan dan kontribusi yang diusulkan. Terus kemudian keragaman metodologis, Em, ya mulai dari optimasi matematis, analisis keputusan, hingga pemodelan perilaku untuk manajemen sumber daya manusia. Sehingga ini apa ya? Saya kira keberagaman metodologis ini mencerminkan keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Yang penting, yang penting adalah keselarasan antara masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang ditetapkan, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi eh, poin utamanya seperti itu. Poin utamanya di situ. Jadi em, boleh bisa jadi ada proposal itu yang memiliki keragaman metodologi yang
rendah, saya lebih baik metodologinya nggak terlalu banyak, apa metode analisisnya tidak terlalu banyak, em, satu atau dua tahap saja, yang penting dilakukan dengan benar daripada menawarkan begitu banyak metodologi, begitu banyak pendekatan analitis, tapi tidak ada keterkaitan antar satu metode dengan metode yang lainnya dalam upayanya untuk mencapai tujuan penelitian. Oke. Em, Lalu mungkin ada mungkin masukan atau potensi untuk peningkatan ya, selain keterkaitan dengan literatur akademik, em, mungkin ada beberapa detail operasional. Ya ini karena ringkasan saya bisa memaklumi lah gitu. Kalau detail-detail operasional, kemudian apabila ada yang sudah mengindikasikan pemilihan sampel, itu mungkin perlu dijustifikasi secara lebih komprehensif pada saat Anda menyusun proposal tesis di kemudian hari, begitu. Lalu em, mungkin sedikit rekomendasi umum gitu ya untuk ringkasan yang dikumpulkan yang nantinya mungkin akan dikembangkan menjadi proposal tesis. Em, Konsistensi, eh, keselarasan antara rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan analisis itu yang penting konsisten sepanjang pengerjaan tesis. Pada saat Anda menyusun proposal, bisa jadi ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan pada saat mengerjakan tesis sehingga berimplikasi pada pemilihan metode, penentuan sampel, em, mungkin Anda harus menambahkan literatur yang baru karena pada saat pengerjaan tesis ada muncul atau Anda menemukan literatur baru yang lebih relevan, yang lebih kuat untuk mendukung argumen Anda dan lain sebagainya. Em, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pada saat Anda menyusun proposal nanti dan Anda mengerjakan tesis, bukan berarti bab 1, 2, 3 itu sudah selesai disusun, terus Anda meneruskan ke bab selanjutnya untuk pengerjaan tesis. Tidak. Tapi dokumen ini adalah live document yang eh, apa namanya, yang seharusnya turut berevolusi eh, seiring dengan pengerjaan tesis Anda. Ya, laporan akhir itu anggaplah seperti as-built drawing. Teman-teman yang dikonstruksi harusnya sudah familiar dengan istilah as-built drawing gitu ya. Gambar sesuai gambar sesuai konstruksi di lapangan, as-built drawing. Hmm. Lalu Anda sudah menyusun jadwal penelitian atau timeline. Sebisa mungkin Anda menggunakan ini sebagai alat kendali yang aktif untuk memonitor progres tesis Anda nanti gitu ya. Anda memiliki waktu efektif untuk mengerjakan proposal sampai ke tesis, sampai ke laporan itu sekitar 2 semester, 2 semester dengan jeda di antara kedua semester itu. Sehingga total ya 32 minggu atau mungkin dengan jeda di tengah-tengah ya berarti sekitar 34 minggu total waktu pengerjaannya, durasi pengerjaannya. Um, Anda bisa timeline itu tidak akan muncul lagi di dalam laporan tesis sih sebenarnya. Jadi dia hanya ada di proposal. Tapi Anda tetap bisa menggunakan itu sebagai apa ya sih itu tadi sebagai mekanisme pengendali atau alat kontrol gitu. Lalu ini eh, seiring dengan berjalannya penelitian, Anda sebisa mungkin mempertajam kontribusi teoritis dan praktis dari temuan-temuan yang Anda hasilkan. Jika memungkinkan, hasil akhir itu tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tapi juga memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan dan praktek-praktek industri.
Selebihnya detailnya bisa dibaca sendiri di dalam feedback ringkasan proposal tesis ini. Sekali lagi, yang namanya muncul di dalam halaman feedback ini saya pilih secara random, bukan bukan disengaja begitu ya. Tapi di luar yang sudah dipilih di sini, saya sebenarnya ada beberapa hal lain yang pengen saya share sebenarnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Pause dulu. Misalnya, baik, maaf, pencet. Misalnya ini saya ambil juga secara random. Saya pikir bisa kita diskusikan secara live begitu ya. Judulnya Analisis Kesiapan Adopsi Interoperabilitas Sistem Informasi Maritim di Wilayah Perbatasan Indonesia, Timor Leste, Australia dengan pendekatan TOTEM. Di sini latar belakang sudah memberikan konteks atau pendahuluan sudah memberikan konteks penelitiannya seperti apa. Yang saya hargai di sini adalah penggunaan gray literature. Gray literature berupa laporan resmi. Di sini data BPS NTT tentang kenaikan pelayaran kapal dan sebagainya. Terus kemudian ada laporan UNODC yang digunakan untuk memperkuat argumen tentang kawasan Indonesia Timur, Australia Utara sebagai rute signifikan untuk penyelundupan narkotika. Lalu Fishing Index mengkategorikan wilayah perairan tersebut sebagai area berisiko tinggi penangkapan ikan ilegal. Nah, yang mungkin bisa ditambahkan untuk memperbaiki, memperkuat, memperluas pendahuluan semacam ini, gray literature-nya, dokumen-dokumen resminya yang dikutip sudah ada, em, literatur akademiknya yang belum muncul di sini, itu bisa ditambahkan. Mungkin eh, seperti apa namanya, di sini ada rute signifikan penyelundupan narkotika. Em, Dampaknya atau karakteristik terhadap rute penyelundupan itu mungkin ada di dalam literatur-literatur akademik. Ciri-cirinya dan lain sebagainya itu juga bisa disampaikan di sini. Atau apa sih artinya rute pelayaran itu yang rawan terhadap penyelundupan narkotika? Mungkin juga bisa mencari literatur tentang keamanan pelayaran atau yang literatur-literatur yang membahas tentang strategi-strategi keamanan atau peningkatan keamanan jalur-jalur pelayaran karena relevan terhadap fenomena penyelundupan narkotika dan penangkapan ikan ilegal. Jadi literatur tambahannya mungkin security, terus kemudian law enforcement itu juga bisa ditambahkan di sini. Latar belakang masalah merespons tingginya kompleksitas ancaman tersebut, berbagai lembaga maritim Indonesia mengoperasikan sistem pemantauan berbasis sensor, termasuk dan lain sebagainya. Tuh. Nah, em, sensor-sensor seperti ini itu juga atau aplikasi teknologi seperti ini itu juga saya rasa banyak dokumentasinya atau em, banyak literatur akademisnya sehingga ini juga bisa dijadikan salah satu bagian yang bisa bisa dikupas lah begitu.
AIS, radar pantai, VTS, sistem intelijen laut, kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem itu apa, apabila memang fokusnya ke situ gitu. Lalu karena efektivitas yang operasi maritim tidak optimal karena tidak ada apa namanya karena tidak ada atau karena kurangnya interoperability system, maka di sini sudah ada framing sih sebenarnya ya. Fragmentasi data ini menyebabkan lemahnya pembentukan COP sehingga informasi kritis dan lain sebagainya bla 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 bla. Akibatnya respons terhadap insiden maritim sering terlambat atau tidak sinkron. Ya, em, menurut saya ini juga masih bisa bagian ini juga bisa diperkuat dengan literatur akademik yang membahas tentang interoperabilitas sistem, sistem interoperability, terus kemudian apa tentang pembentukan common operating picture atau common operating procedure. Terus kemudian selain mungkin bisa juga menggali selain respons sering terlambat atau tidak sinkron, barangkali ada ini sudah ada sering terlambat tidak sinkron, potensi duplikasi patroli yang mengakibatkan pemborosan sumber daya misalnya. Jadi itu juga akibat-akibat lain, eksternalitas lain yang muncul dari pendekatan siloed atau bekerja secara terpisah itu bisa diperkaya dengan melalui literatur-literatur akademik serupa. Penelitian awal menunjukkan bahwa faktor manusia turut menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan interoperabilitas. Ini harusnya diikuti oleh sumber. Dalam kurung, sumbernya siapa saja. Sebagian operator memandang bahwa kenapa kok ini perlu sumber? Karena kalimat seperti ini, selain persoalan teknis dan kelembagaan, penelitian awal. Pertama, dia sudah menyebutkan penelitian. Penelitian awal menunjukkan bahwa faktor manusia turut menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan interoperabilitas. Pertanyaan pembaca atau penguji, em, saya bisa memikirkan beberapa kemungkinan pertanyaan. Pertanyaan pertama, penelitiannya siapa? Apakah penelitian yang bersangkutan yang menyusun dokumen ini? Apabila iya, apakah penelitian tersebut pernah dipublikasikan sebelumnya? Kalau seandainya tidak pernah dipublikasikan, hanya berupa laporan, ya tetap harus dikutip. Misalnya yang menulis adalah Budi, ya sampaikan kalau penelitian awal yang dilakukan oleh Budi dalam tanda kurung tahun berapa di dalam daftar pustaka ditambahkan Budi tahun sekian, judul penelitiannya apa, tidak dipublikasikan karena dia berupa laporan misalnya. Seperti itu. Jadi sumber-sumber itu perlu sumber-sumber akademik, laporan-laporan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu tetap perlu dikutip em, supaya 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 argumennya lebih kuat saja sih, begitu. Dan tidak ada anggapan atau dugaan bahwa statement yang dilakukan itu hanya merupakan klaim subjektif semata, gitu. um, dokumen yang saya review, yang saya telaah tadi pagi, yang saya ceritakan tadi soal cosplay dan cosplayer itu satu subbab latar belakang itu tidak ada kutipannya sama sekali. Ya, otomatis kami para penguji menganggapnya ini semua adalah klaim subjektif semata. Tidak ada bukti empirisnya mana apakah ada sumber-sumber dari media massa, adakah sumber akademik dan lain sebagainya, tidak ada, ya sudah gitu. Terus ini oke. Kesenjangan bukti, lagi-lagi di sini kesenjangan bukti atau research gap ini menunjukkan bagian ini harusnya menunjukkan bagaimana maaf harusnya menunjukkan bagaimana penelitian yang ada saat ini itu eh, mungkin terlalu banyak fokus ke satu hal sehingga hal yang lain, aspek-aspek yang lain kurang tereksplorasi misalnya.
Penelitian ini masih di Indonesia masih jarang dan mayoritas bersifat deskriptif maupun normatif. This is good sebenarnya, belum sampai pada tahap analisis empiris mengenai kesiapan adopsi sistem. Ini bagus, tapi itu tadi sumber akademiknya atau bahkan sumber lain untuk mendukung statement atau klaim tersebut itu belum ada. Sejumlah penelitian membahas interoperabilitas dari perspektif kebijakan atau kelembagaan, sumber, namun belum menguji secara sistematis bagaimana kondisi teknologi, organisasi, dan lain sebagainya mempengaruhi eh, dan lain sebagainya. Belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan kerangka totem untuk memetakan kesiapan interoperabilitas. Oke. Hmm. Rumusan masalah begini. Eh, Rumusan masalah kalau dari berdasarkan anatomi atau peta bab satu yang pernah saya share beberapa waktu yang lalu itu merupakan sebuah statement. Satu paragraf 3 sampai 5 kalimat gitu ya yang mengiterasikan kembali urgensi penelitian atau research gap yang telah teridentifikasi atau telah teruraikan di latar belakang. Diakhiri dengan satu pertanyaan penelitian atau lebih. Nah, pertanyaan penelitian ini em, bisa Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kerangka PICO, Population, Intervention atau Exposure, Comparison sama Outcome. Namun bukan berarti sepertinya kayaknya di panduan sudah saya kasih contoh sih kemarin. Em, jadi walaupun komponennya PICO. Oh, oke. Anda tidak perlu Anda tidak perlu mengelaborasi komponen Pico seperti ini sebenarnya. Cukup rumusan masalah diakhiri dengan bagaimana pengaruh faktor teknologi, organisasi, dan regulasi lingkungan terhadap kesiapan lembaga-lembaga maritim di wilayah dan seterusnya. Gitu. Jadi, em, ya. Lalu ruang lingkup berada di tingkat menengah, realistis fokus. That's okay. Tujuan dan sasaran. Tujuan utamanya apa? Oke, sudah jelas. Sasaran penelitian. Hmm, ini sudah oke. Hasil yang diharapkan. Kemudian secara metodologis. Ya, lagi-lagi ini sebenarnya yang kurang itu cuma kutipan. Dari segi narasi, yang menyusun dokumen ini menurut saya storytellingnya sudah bagus. Storytellingnya sudah bagus, tapi itu tadi sumber-sumbernya masih belum tercantum, terdokumentasi dengan baik di dalam naskah atau in text citation. Padahal di daftar pustakanya wah, banyak sumber-sumber yang disebutkan di dalam daftar pustakanya. Anda tinggal mengidentifikasi atau mengindikasikan bagian mana yang dari Bateman and Bergen, bagian mana yang dari tadi BPS sudah bagian mana atau kalimat mana yang berasal dari Bird and Turner, Davis, mana yang Hare et al. Dan sebagainya. Selain selain kelengkapan daftar pustaka, saya juga mengapresiasi em, penulisan daftar pustakanya yang urut abjad begitu. Oke, selanjutnya, oke, ini ada yang menarik. Ada yang menarik di sini. Em, yang mensubmit tugas ini mensubmit dua 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 topik sekaligus gitu ya.
atau dua alternatif gitu. Ya, nggak ada masalahnya sih di dalam apa dalam konteks latihan ini begitu ya. Di sini sudah ada latar belakang masalah, not an issue. Research gap sudah ada, not an issue. Em, Pertanyaan penelitian utama juga pertanyaan penelitian rumusan masalah. Lagi-lagi, sorry, kembali. Rumusan masalah masih berupa apa ya kalimat normatif begitu ya, tapi belum belum mengiterasikan kembali apa yang disampaikan atau urgensi permasalahan yang disampaikan di latar belakang. Ya, pertanyaan penelitian utamanya sudah oke. Tujuan dan sasaran, ada sasaran umum, sasaran spesifik, hasil yang diharapkan sudah dirincikan. Em, Metode sudah ada, populasi dan sampelnya, sudah ada metode pengumpulan datanya. This is okay gitu ya. Ada uraian sedikit atau poin-poin tentang analisis data, bagaimana data itu akan dianalisis. Terus timeline penelitian juga sudah ada, output yang diharapkan seperti apa. Cuman I'm a bit lost begitu ya. Ketika di bagian ini muncul daftar pustaka framework. Daftar pustaka akan mencakup eh, comprehensive references dari multiple knowledge domains. Em, ya oke, kategori referensi di sini terus kemudian muncul kategori referensi. Em, dari project management body of knowledge, terus kemudian ISO, risk management dalam infrastructure projects. Hmm. Di dalam daftar pustaka ada beberapa cara untuk menulis daftar pustaka memang. Yaitu membedakan atau mengelompokkan sumber-sumber berdasarkan jenisnya, jurnal, proceeding, textbook, dan standar gitu ya. Tapi em, tidak perlu mengelompokkan sesuai dengan tema. Ini bukan tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka kan disusun berdasarkan tema-tema literatur yang digunakan. Kalau di sini daftar pustaka itu ya itu tadi jurnal, jadi jenis sumbernya. ISO, quality assurance dan lain sebagainya ini, quality metrics dan performance measurements yang disampaikan adalah nomor standarnya, ISO berapa, mengenai apa, tahun berapa, Em, dan itu ditaruh di dalam satu segmen berupa industrial standards, misalnya. Gitu. Tidak perlu risk management dalam infrastructure project. Sama-sama ISO-nya kok antara quality management dan risk management. Jadi itu dijadikan satu aja industrial standard misalnya. Em, Terus integration and systems approaches gitu. Systems thinking dalam project management, integration. Siapa yang menulis ini gitu. Daftar pustaka itu mencantumkan siapa penulisnya, ditulis tahun berapa, judul buku atau judul publikasinya apa, kalau jurnal itu nama jurnalnya apa, dan sebagainya. Bukan temanya, bukan topiknya gitu ya. Em, Begitu. Jadi secara apa namanya, secara garis besar penyampaian urgensi topik dan lain sebagainya itu sudah baik. Cuman di dalam teknis penulisannya ini yang masih perlu berlatih lagi. Mungkin oleh rekan-rekan dosen yang lain sudah disampaikan tentang penggunaan reference manager. Manfaatkan reference manager itu. Lengkapi lengkapi informasi atau data yang ada yang diminta oleh reference manager tersebut em, untuk memudahkan Anda dalam menyusun daftar pustaka ini tadi. Nanti reference manajernya sendiri yang akan mengelompokkan berdasarkan jenis atau kategori reference-nya sendiri gitu. Hmm, di sini tertulis eh,
kenapa kok contoh format APA in-text citations ini juga ada di sini ya. Um, jadi oke lah, mungkin yang bersangkutan ini menulis ringkasan ini mengikuti panduan step by step. Tapi apabila Anda memang mengikuti panduan, instruksinya bisa dihilangkan, gitu ya. Sebaiknya instruksinya dihilangkan supaya yang disajikan itu ya substansinya saja, gitu. Nggak apa-apa, ini cuma latihan. Lalu impact level assessment, managerial impact. Oke. Managerial impact dan lain sebagainya ini sepertinya sebaiknya disampaikan di um, entah di latar belakang atau di rumusan masalah. Mm, 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 mm. Ya, dampak manajerial dan seterusnya. Lalu ini judul topik kedua. Oke. Em, karena ini masih latihan, saya masih bisa mentoleransi begitu ya. Tapi saran saya, apabila Anda punya lebih dari satu ide untuk dibahas dengan pembimbing, em, ya pastikan keduanya mencapai titik kematangan yang sama gitu. Yang pertama itu. Em, Lalu tentukan prioritas yang ingin Anda fokuskan gitu. Mana yang ingin diprioritaskan. Oke. Terus satu contoh lagi. Loh, oh sudah ternyata. Oke. Wow. Begitu. Atau mungkin gini deh, kita lanjut sejenak dengan eh, diskusi dulu barangkali. Hmm, oke. Em, ya sama-sama. Cuman lagi-lagi ini masih berupa latihan G. Jadi em, nanti apa namanya yang krusial itu justru pada saat penyusunan proposal itu sendiri. Jadi feedback saya seperti itu tadi. Monggo diperbaiki, diperkaya literatur akademiknya gitu. Barangkali ada yang ingin sharing kesulitannya selama menyusun ringkasan proposal itu tadi. Ini belum full proposal, jadi ini masih ringkasan. Tapi mumpung masih ringkasan, mumpung masih yang versi pendek, apabila ada yang merasa kesulitan, monggo disampaikan kesulitannya di mana sambil ngisi presensi. Oke, em, atau saya lanjutkan sebentar di di dalam eh, apa eh, saya lanjutkan sebentar dengan membahas ini. Oke, silakan Pak atau Mas Agung. Baik, Hmm, terima kasih Pak. ya. Pertanyaannya terkait dengan kutipan ya Pak, kutipan referensi. Sejauh mana kutipan itu harus apa ya? Kalau kalau kita kan mungkin terbatas jurnal itu yang mungkin bisa dibaca itu kan ada yang bisa di-download, ada yang mungkin cuma bisa dibaca abstraknya atau bahkan cuma menyatakan ini kutipan dari mana gitu. Kalimat ini dari mana? Seberapa jauh apa seberapa dalam sih Pak?
terkait dengan kutipan ini yang harus dipertanggungjawabkan, ataukah memang harus jurnalnya kita punya, atau hanya mungkin cukup abstraknya saja yang bisa boleh dibaca itu, Pak. Demikian. Oke, em, pertanyaan yang bagus, Pak. Eh, sebentar. Saya coba. Oh no. Oke. Apakah kita harus memiliki artikel penuh untuk untuk melakukan citation itu tadi ya? Em, sebenarnya sih tidak, karena karena bagaimanapun juga ya, eh gimana ya? How do I frame this? Em, saya beri contoh seperti ini aja deh. Saya coba alihkan perhatiannya ke aplikasi yang saya pakai ini, Mendeley. Di sini di dalam aplikasi saya ini, saya nggak tahu ini ada berapa sumber yang sudah terkumpul di dalam ini gitu. Kalau kita lihat di kolom file, ini ada beberapa file yang available for download. Artinya saya memiliki salinan salinan dari artikel tersebut. Misalnya let's say ini deh. Environmental quality, housing and city residents, a sensory urbanism approach. Ini ketika saya klik read, maka dia akan muncul. Tapi reviewer, reviewer atau penguji itu tidak akan ngecek, tidak akan cek sampai sedetail apakah Anda memiliki sumber aslinya. Ya idealnya Anda punya sumber aslinya. Tapi selama kalau misalnya Anda tidak punya sumber aslinya karena sejujurnya yang terbaca hanya yang bisa diakses adalah abstraknya saja. Oke, kalau dari abstraknya saja ada poin atau kalimat yang relevan, Anda boleh mengutip itu ke dalam manuskrip atau proposal Anda gitu ya. Otomatis nanti akan muncul di daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka itu ada satu informasi yang krusial, yaitu link atau URL, link atau URL ke artikel yang kita kutip. Nah, yang penting adalah ketika reviewer atau penguji itu mengklik link yang ada, misalnya ini DUI, em, dia langsung mengarah ke dia langsung mengarah ke saya pindah ke sini dulu. Jadi ketika link tersebut saya klik atau diklik, dia muncul langsung ke sumber yang kita rujuk. Nah, em, Anda bisa melihat bahwa saya tidak bisa mengakses em, tidak bisa mengakses seluruh buku ini. Bahkan saya juga punya akses yang terbatas terhadap chapter yang saya miliki ini gitu. Kebetulan saya mengaksesnya tidak menggunakan loginnya ITS gitu ya. Tapi intinya ketika Anda mengutip sebuah sumber, yang penting adalah sumber tersebut bisa ditelusuri oleh pembaca, siapapun yang membaca itu. Bisa penguji, bisa reviewer, bisa pembimbing Anda sendiri bahkan. Karena saya sendiri sering mengobrak-abrik daftar pustaka anak-anak bimbing saya. Kalau ada yang tidak bisa saya akses, ya saya konfirmasi. Ini jangan-jangan
daftar pustakanya yang bagian ini sama ini kamu bikin pakai AI ya. Eh, Kalau iya, ya nggak apa-apa, akui saja gantian gitu. Coba diganti dengan sumber yang legitimate gitu. Yang penting bisa ditelusuri, Pak. Jadi Anda hanya mengambil satu kalimat saja dari sebuah artikel jurnal atau buku, artikel jurnal yang berpuluh-puluh halaman atau buku yang beratus-ratus halaman, satu kalimat aja ya tetap harus dikutip, dan di daftar pustaka itu ada apa namanya, dan di daftar pustaka itu eh, ketika dia tercatat di daftar pustaka, pastikan bahwa sumber tersebut memang bisa diakses atau bisa ditelusuri. Walaupun mungkin tidak ada linknya ya, seperti tidak ada nomor DOI-nya seperti ini. Buku lama mungkin. Tapi ketika saya misalnya highlight judul dari buku, judul dari artikel, atau judul dari book chapter, dari sumber yang Anda gunakan, saya klik copy atau paste ke ini, atau saya klik search, ya dia harus bisa muncul di search engine yang saya gunakan. Ini chapter 8 environmental quality dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bentuk pertanggungjawaban kita itu ya dari kutipan itu tadi. Em, jadi statement yang tertulis di situ itu bisa ditelusuri asal usulnya dari mana. Intinya sih itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo, Pak Rohmat. Ya, makasih Pak. Pak, berarti kalau yang paling ideal kalau di daftar referensi berarti kita cantumkan DOI-nya ya, berarti ya, URL-nya itu ya. Hmm, betul. Tapi kalau Anda menggunakan reference manager seperti yang saya contohkan tadi, maka DOI itu akan mengikuti otomatis muncul. Setelah saya coba carikan contohnya dari dokumen yang sudah pernah saya susun. Hmm, jadi DOI atau URL itu sebaiknya memang dicantumkan. Ini saya tutup dulu. Coba ada nggak yang saya nggak punya? Hmm, Nah, ini saya kasih contoh yang nggak ada URL-nya deh. Oke, ini salah satu sumber yang saya tidak punya atau informasinya kurang lengkap. Dia berupa artikel jurnal dengan judul The 15-Minute City Interpreting Models dan lain sebagainya. Saya highlight, copy, Control C, terus saya kembali ke apa? Saya kembali ke browser dulu dan saya masukkan ke dalam eh, judulnya ke dalam search engine, muncullah dia di em, Science Direct. Oke. Di sini saya bisa mengekstraksi informasi dari literatur tersebut. URL-nya kalau dia ada DOI, pakai DOI-nya saja. Kalau nggak ada, pakai URL yang ada di atas ini, nggak apa-apa. Em, ini tinggal di copy link, terus kemudian kembali ke mana? Kembali ke reference manager itu untuk melengkapi. Sorry. Eh, saya nggak bisa share kedua screen saya. Hmm, bentar. Jadi harus bolak-balik. Kalau saya kembali ke sini, ini add URL, eh, ada add DOI. Ini add DOI. Eh, ini juga bisa dilengkapi di sini sih, DOI seperti ini. Nanti dia akan update sendiri. Hmm, ya, kita buka.
Ini saya beri contoh naskah yang baru selesai em, saya susun. Ada beberapa ini eh, beberapa referensi yang saya kutip. Kalau saya scroll di bawah, nah, yang Mix and Murphy misalnya, Mix and Murphy, Past, Present, Future City, ada DOI-nya, DOI, ada yang lainnya juga ada DOI-nya. Ada beberapa yang tidak ada DOI, tapi saya jamin kalau kalau Anda eh, klik terus kemudian Anda search judulnya, dia akan muncul. Ini alasan tidak ada DOI atau tidak ada URL-nya karena wah sebenarnya saya bisa melengkapi URL-nya sih. Tapi kalau saat ini ya belum ada URL-nya karena sumber yang saya kutip ini kebetulan adalah sebuah eh, tesis berupa monograf dari Ryerson University. Ini juga belum ada yang di atas ini juga belum ada URL atau DOI-nya. Perlu saya lengkapi. Yang ini di bawah ini dia ada URL yang sangat panjang. Mungkin nanti kalau saya nemu DOI-nya, saya akan ganti dengan DOI. Seperti itu. Jadi lagi-lagi yang penting adalah kemudahan bagi pihak lain untuk menelusuri sumber-sumber yang kita gunakan. Dan semakin lengkap informasinya, ya semakin baik, semakin mudah untuk bagi pihak ketiga untuk menelusuri sumber yang sumber yang kita gunakan atau sumber yang kita kutip. Kira-kira begitu, Bapak. Eh, Tanya lagi Pak. Monggo. Kalau kan Bapak kemarin kasih contoh ya, misalkan untuk academic search pakai Bohrium itu ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, ini di luar Bohrium ya, misalkan nih, kan kadang kita nemuin referensi itu yang apa ya, yang kualitasnya itu kurang ya. Maksudnya apakah gimana ya ngecek kualitas dari referensi jurnal yang akan kita pakai itu sebenarnya ini reputable atau enggak gitu. Itu cepatnya gimana ya, Pak? Oke. Kalau saya sih mulainya dari eh, judulnya, Pak. Saya kembalikan ke search engine, Em, entah itu Google atau Bing gitu. Dari situ kan dia akan muncul informasi tentang penerbitnya, entah itu Elsevier, Science Direct, atau Sage, atau Emerald, dan lain sebagainya. Selama yang muncul adalah penerbit, menurut saya sih, selama yang muncul adalah penerbit-penerbit yang punya reputasi yang bagus, Emerald, Sage, PubMed, ProQuest, JSTOR, Elsevier, saya kira nggak ada masalah gitu. Tapi ketika yang muncul adalah publisher yang yang kurang kita kenal, eh, nama jurnalnya bisa dimasukkan em, nama jurnalnya bisa dimasukkan ke eh, bisa dimasukkan ke jurnal rank misalnya. Tinggal tinggal dimasukkan judul, bukan judul artikelnya tapi nama jurnalnya itu tadi dimasukkan ke dalam dalam apa namanya di dalam sini, nanti dia akan muncul informasinya apakah dia Q1, Q sekian misalnya. Ini kalau saya reverse jadinya mulai dari Q4, misalnya Q4 3 2 1, terus kemudian berapa H indeksnya gitu. Semakin semakin tinggi H indeksnya ya tentunya semakin reputable, semakin bagus reputasinya gitu. Misalnya Cancer Journal for Clinicians,
H-index 223, ini Nature Reviews for Molecular Cell Biology 531 dan seterusnya gitu. Jadi saya kira itu tadi nama jurnalnya masukkan ke eh, website serupa seperti ini. Saya copy aja ke dalam chat box. Nanti kan akan muncul namanya seperti apa, nama atau rankingnya. Misalnya eh, Journal of Planning Education and Research, kalau dia muncul di sini, oke, itu tak pertanda baik. Kemudian dia akan muncul skornya berapa, 0,93 SJR 0,933 kuartil 1, best quartile for all subject categories, H-index 91, keterangannya, terus kemudian sampai ke sejarah atau track record perkembangan ranking jurnal tersebut. Kalau misalnya di sini tidak muncul, mungkin yang saya masukkan tadi kan International Journal of Research in Engineering and Technology misalnya. Ya, kalau dia nggak muncul di sini, berarti ya kemungkinan besar dia tidak em, kemungkinan besar dia tidak memiliki reputasi yang baik. Misalnya ini tadi yang namanya mirip International Journal of Engineering Research and Technology, tidak ada kuartilnya, H-index-nya cuma 17, tidak ada scope yang jelas, terus kemudian di sini dia tercatat sampai 2019 Q3 dan tidak ada informasi lain atau informasi yang lebih detail tentang jurnal ini. Berarti ya udah ini dianggap tidak em, dianggap tidak bagus lah, tidak atau ya tidak reputable. Kira-kira kayak gitu. Jadi mau nggak mau mekanisme kontrolnya ya kembali ke kita sendiri, Pak. Sejauh mana kita mau menelusuri sumber-sumber yang kita gunakan itu tadi. Um, Selain Simago juga ada juga ada Elsevier Journal Finder. Ini juga bisa digunakan um, untuk melihat misalnya kalau mungkin di Simago tidak ada. Mungkin ini ada misalnya find. Ternyata dia memang ada no publishing charge impact factor yang 3,9. Ya benar ya. Ini tadi International Journal of Engineering Research and Technology. Engineering Research and Technology tidak ada. Ya sudah, berarti reputasinya memang benar-benar bukan tidak baik. Reputasinya memang kurang baik, sehingga artikel apapun yang kita peroleh dari jurnal-jurnal atau sumber-sumber serupa, sebaiknya kalau kita mau mengutip hasilnya gitu ya, atau sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Apakah hasilnya benar-benar valid atau mungkin coba cari rujukan lain yang
yang sekiranya menggunakan prosedur serupa atau dalam konteks yang serupa untuk menggantikan eh, apa namanya untuk menggantikan sumber yang kurang baik itu tadi. Kiat-kiat dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, selain pengutipan, monggo Pak Danang. Baik, Pak, tadi saya tertarik dengan em, statement Bapak di awal ya bahwa menggunakan tools sebuah prosedur perusahaan itu masih diperbolehkan. Kalau Mm-mm. kata masih itu kan sebenarnya kayak kayak antara ya dan enggak gitu loh Pak. Nah itu khawatirnya itu kalau memang sudah coba kita berjalan gitu ya separuh jalan, terus bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa itu memang masih oke untuk dilakukan atau dijadikan dasar atau tools sebuah penelitian gitu Pak. Yang pastinya kita tidak akan meninggalkan kaidah-kaidah akademis ya Pak. Ya. Misalkan kita juga pasti akan merujuk ke referensi jurnal dan yang lain-lain. Tapi toolsnya ini adalah memang uh, ya kalau bisa dibilang sih ada sebuah menjadi prosedur operasional sebuah perusahaan seperti itu Pak. Mm-mm. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih. Eh, ini kalau saya refleksikan kembali ke industri yang saya geluti, yaitu perencanaan tata ruang, eh, di mana prosedur atau petunjuk teknis yang kita rujuk adalah peraturan wali kota, peraturan gubernur, undang-undang dan sejenisnya gitu, peraturan menteri. Em, Lalu ya kita kutip sumber-sumber itu. Em, Misalnya, saya beri contoh peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penilaian, identifikasi dan penilaian tingkat kekumuhan suatu permukiman. Di situ ada standar standar atau kata di situ ada standar-standar yang membantu menentukan apakah permukiman tersebut masuk ke kumuh ringan, kumuh sedang atau kumuh berat gitu. Itu kan sama dengan SOP atau standard operating procedure sebuah perusahaan gitu ya. Ya, kami kutip itu tetap. Tapi biasanya di dalam bab tinjauan pustaka itu kami sediakan satu subbab khusus yang membahas SOP itu tadi. Ya, kami menyebutnya sebagai tinjauan kebijakan, gitu. Tinjauan kebijakan. Jadi dipisahkan, kami pisahkan dari literatur akademik. Jadi literatur akademik itu digunakan untuk membangun kerangka teorinya, lalu SOP itu kita telaah untuk mencari membantu memvalidasi atau membantu memvalidasi kerangka teori yang kita buat supaya kerangka teori yang kita buat itu relevan dengan kondisi eh, kondisi atau di kondisi yang nggak mungkin bukan bukan kondisi di lapangan tapi dengan konteks yang akan kita teliti gitu. Jadi eh, hasilnya nanti itu bisa jadi ada pengurangan atau penyesuaian, bukan pengurangan, maaf, ada penyesuaian kerangka teori supaya dia bisa masuk ke dalam SOP-nya, atau eh, kerangka teori itu justru membantu memberikan masukan terhadap SOP yang ada. Jadi loh, harusnya ada langkah atau ada kategori, misalnya dari 3 kategori permukiman kumuh, sedang, ringan, sedang, sama berat. Em, Harus ada subkategorisasi misalnya. Karena di dalam ringan itu sendiri ada yang ringan seperti apa, mungkin ringan tingkat 1 dan lain sebagainya. Barangkali itu muncul dari kerangka teori kerangka teori yang kita susun berdasarkan literatur-literatur akademik. Jadi em, yang saya sampaikan tadi, SOP, panduan dan lain sebagainya, standar-standar industri masih bisa dipakai, ya dipakainya seperti itu Pak, dikaji, ditinjau,
di dalam bagian tersendiri, dan kita gunakan untuk memvalidasi atau menyesuaikan atau mengkontekstualisasi kerangka teori yang kita susun. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin sharing kesulitan saat menyusun ringkasan kemarin, atau barangkali ada pertanyaan lain yang sekiranya relevan atau sekiranya berkaitan dengan pengutipan, penggunaan sumber, dan penyusunan penyusunan proposal secara umumnya. Sebentar, saya penasaran. Kemarin apakah sudah saya sudah saya tambahkan panduan? Oh, belum ada. Hmm, Panduan penyusun proposal tesis. Ya, saya kira salah satu PR saya nanti adalah menambahkan satu sumber di dalam classroom ini. Yes, saya tahu ini pertemuan terakhir kita, tapi untuk melengkapi melengkapi repositori informasi yang ada di classroom ini, khususnya di bagian saya, em, pedoman penyusunan tesis. Karena Anda akan membutuhkan itu untuk semester-semester yang akan datang untuk menyusun proposal tesis dan dokumen tesis sesuai dengan ketentuannya ITS. Jadi saya akan tambahkan itu nanti. Baik, masih adakah pertanyaan lain? Barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir, monggo silakan diisi sambil kita melanjutkan diskusinya. Silakan. Ya Pak, tanya terkait di mungkin bab 2 ya, boleh ya Pak ya tanya ya. Kan Boleh. kalau nggak salah, kalau dari yang saya baca ini kan di tesis-tesis MMT ya terdahulu ini kan ada sintesa variabel ya, atau sintesa ya itu kan jadi turunan juga dari penelitian sebelumnya dan akan membawa ke positioning ya, ke penelitian positioning penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya. Nah, kira-kira dalam membuat sintesa itu tadi, apakah ada batasan literatur yang harus batasan tahun ya, Pak ya? Atau mungkin kira-kira gimana sih dalam kita menyusun sintesa itu, misalnya, saya ngomongnya proyek infrastruktur ya, misal tadi, dan apakah kita yang benar-benar ambil yang benar-benar plug, ataukah kita bisa yang eh, bisa dengan topik yang bisa dengan studi objek yang sedikit berbeda namun dalam kira-kira eh, teori atau topik yang sama yang dipergunakan lah. Kasih. Oke, makasih. Ini pertanyaan yang menarik, dan ini hampir sama dengan diskusi saya dengan salah satu mahasiswa medlit S1 tadi siang bahkan. Em, dia tanya dia tanya soal em, bukan usia literatur. Kalau usia literatur diusahakan yang kurang dari 10 tahun, jika memungkinkan. 10 tahun ini, di bawah 10 tahun ini relevan untuk artikel jurnal, proceeding, dan sejenisnya. Untuk textbook, apabila Anda mengutip textbook atau buku teks yang merupakan literatur klasik gitu ya, yang eh, tidak ada penggantinya, atau mungkin yang sudah menjadi pakem dari dalam
pakem di dalam ilmu bidang studi tersebut atau industri tersebut. Dan itu berasal dan itu diterbitkan tahun 60 sekian atau tahun 70 sekian, enggak masalah. Kalau kayak itu nggak masalah. Em, Misalnya ada satu buku yang selalu digunakan, yang menjadi salah satu acuan perancang kota di manapun. Buku karangannya Hamid Shirvani tentang urban design, The Urban Design Process itu. Itu terbitan tahun 85, sampai sekarang masih dikutip terus. Ya, nggak masalah kalau kayak gitu. Tapi artikel jurnal, kenapa kok sebaiknya kurang dari 10 tahun? Karena barangkali dalam kurun waktu 10 tahun itu sudah ada penelitian lain yang serupa yang mengupdate temuan dari penelitian yang lama itu tadi. Barangkali ada yang melakukan follow up eksperimen dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu soal sintesis atau sintesa variabel untuk mengeluarkan variabel. Em, dari diskusi tadi siang itu, saya menyampaikan kalau eh, jika ada yang dua tema atau dua topik yang ingin dikaji dalam di dalam penelitian Anda, maka tugas Anda adalah untuk menyambungkan kedua tema tersebut. Saya kasih contoh dari mahasiswa saya itu tadi siang adalah sebentar. Yes, whiteboard. ID whiteboard. Hmm, hmm. Portion screen video second camera documents. Sekarang kok nggak ada whiteboard? Ada whiteboardnya. Hmm. Oh, oke. Oke, formatnya agak sedikit berbeda. Um, because external cloud sharing is disabled in your account. Oh, seriously? Here we go. Jadi, eh, mahasiswa saya itu berusaha mengkaitkan eh, mengkaitkan teori place attachment dengan satunya lagi adalah em, rumah layak huni. Jadi dia berusaha mengkaitkan dua tema ini gitu ya di dalam tinjauan pustakanya itu. Pertama adalah adalah place attachment theory, terus hunian rumah layak huni. Em, Terus saya tanya, terus dia tanya begini, ini nanti perumusan variabelnya seperti apa gitu, atau sintesisnya seperti apa? Yang saya sampaikan adalah waktu itu dia susunan tinjauan pustaka bab 2-nya itu seperti ini, place attachment theory, rumah layak huni, lalu penelitian terdahulu. Ups, aduh, oke. Penelitian terdahulu, terus
Sintesis di sini dia mengeluarkan mengisi berisi tabel berupa indikator penelitian, variabel dan sebagainya. Oke, em, yang saya sampaikan adalah sebelum ke penelitian terdahulu, ada baiknya menambahkan satu subbab lagi, yaitu subbab yang saya kasih warna merah aja deh. Subbab yang menggabungkan antara place attachment theory dan rumah layak huni. Jadi ada semacam bagian yang menjembatani gitu. Nah, di dalam subbab ini menyajikan perpotongan antara place attachment theory dengan unsur-unsur di dalam rumah layak huni gitu. Nah, kalau kayak gini maka di dalam subbab yang beririsan itu tadi atau subbab beririsan itu tadi, Anda mendemonstrasikan atau Anda menjelaskan bagaimana keterkaitan antar tema-tema yang ada di dalam tinjauan pustaka itu, dan itu nanti output dari hasil perpotongan itu itulah yang didokumentasikan atau sorry, output dari ini, where's the arrow? Oke. Output ini adalah apa ya? Kalau dalam perpotongan antar tema dalam konteks ini mungkin adalah komponen rumah layak huni eh, yang berpotongan dengan komponen fisik eh, place attachment theory misalnya, dan seterusnya. Nah, hasil dari perpotongan kedua tema atau kedua teori ini eh, itu nanti eh, dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Karena di dalam penelitian terdahulu ini eh, akan ada, ya ini saya geser dulu. Di dalam penelitian terdahulu ini akan ada, let's do this in green, purple. Di dalam penelitian terdahulu ini akan ada eh, variabel penelitian atau indikator penelitian yang sudah tervalidasi, em, yang sudah teruji sebelumnya, gitu. Variabel, indikator, elemen atau komponen eh, dan sejenis dan seterusnya dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Oh, selain ini juga ada. Ya, penelitian terdahulu kan kita juga bisa mencontoh atau mengekstraksi metodologi yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Oke. Lalu sintesis ini eh, sorry, variabel indikator elemen ini tadi digunakan untuk membantu memvalidasi temuan dari perpotongan antar tema ini tadi, penelitian terdahulu. Atau kalau misalnya ditambah selain penelitian terdahulu, mungkin ada itu tadi tinjauan eh, kebijakan, atau kalau dalam konteks industri mungkin ini adalah berisi SOP atau standar industri.
Nah, makin lengkap deh. Penelitian terdahulu, tinjauan kebijakan, SOP. Jadi perpotongan-perpotongan ini tadi itu bisa dikorelasikan dengan ini tadi penelitian terdahulu dan tinjauan kebijakan atau SOP standar industri. Eh, Hasil dari perpotongan ini tadi itu yang dijadikan sintesis sintesis tinjauan pustaka ini tadi. Begitu. Hmm. Sih, kok nggak enak ya gambarnya kalau kayak gini. Kok seolah-olah kayak tinjauan kebijakannya saja yang masuk ke sintesis. But Anda, saya kira Anda cukup lah paham apa yang saya maksud gitu. Jadi setelah melalui semua itu, baru masuk ke sintesis yang berupa indikator variabel penelitian dan lain sebagainya. Gitu. Hmm, saya malah bingung sendiri. Semoga sedikit mencerahkan. Monggo Pak, kalau seandainya ada yang kurang jelas, sampaikan saja, nggak apa-apa. Kita diskusinya live, nggak perlu menunggu saya selesai dulu. Berarti apa namanya dari tadi tinjau apa dari tinjauan kita cari irisan nanti perpotongan tertema dan sebagainya, berarti kita bisa eh, milih ya, dan kira-kira parameter atau indikator variabel apa yang cocok itu Pak ya. Betul, itu kata kuncinya. Terima kasih banyak. Ya, ini adalah sintesis ini itu adalah isinya adalah em, saya kasih tanda kutip deh, eh, memilih variabel yang relevan dengan penelitian kita gitu. Betul. Nah, terus Dan nanti karena kalau misalnya ada variabel baru, misal variabel baru. misalnya ada variabel-variabel lain yang nggak termapping di hasil kita meninjau sebelumnya, Pak ya, itu apakah masuk ke kebaruan atau masuk ke apa? Masuk ke research gap atau masuk ke fenomena gap atau seperti apa, Pak? Kalau ada variabel-variabel baru, ya mungkin nggak benar-benar baru ya, cuman yang eh, menjadi baru karena memang penelitian kita berbeda, belum ada yang melakukan sebelumnya yang benar-benar serupa ya. Cuman misalnya secara umum, misalnya rumah layak huni ya, mungkin misalnya kalau di Surabaya ada yang melakukan penelitian gimana kalau misalnya di Sumeneb gitu kan, misalkan sama-sama rumah layak huni tapi yang belum ada yang melakukan penelitian yang di Sumeneb gitu gimana Pak? Oke. Em, Variabel baru ini em, pertanyaan pertanyaan saya sebagai pembaca atau sebagai penguji proposal apabila tiba-tiba ada variabel baru yang muncul tanpa ada sumber ilmiah atau sumber dari kebijakan atau SOP standar industri itu tadi. Pertanyaan saya mungkin pertama adalah dari mana munculnya variabel tersebut. Em, Kalau misalnya ditanya kayak gitu, gimana Pak jawabannya? Ini kalau baru kan maksudnya yang lebih ke kebaruan ya, belum pernah di riset sebelumnya. Kalau saya sih Oh, gitu ya, dan dikonstruksi kan misalnya tipikalnya adalah scope projectnya A, tapi di objek yang sama itu A plus B. Nah, itu dari yang existing itu A, yang mengamati A ada sendiri, yang B ada sendiri, tapi ketika A dan B jadi satu, itu belum ada sih. Itu kalau pemahaman saya kebaruannya, oh, barunya kan karena itu ya, tadi kan saya contohkan misalnya rumah hmm, kayak huni ya, misalkan, tapi kan barangkali Surabaya sama Sumeneb kan beda, kan kalau di hmm, Sumeneb baru kan, misalnya ada yang kan peraturannya yang berbeda, maksudnya peraturan payungnya misalnya sama, tapi hmm. implementasi perdanya mungkin berbeda definisi layak Oke, huni itu Pak. oke, oke, ya. Em, Kebaruan itu bisa dari apa namanya, betul bisa dari variabel atau indikator yang diteliti gitu ya. Tapi
Em, kalau di kalau di kami biasanya variabel itu yang digunakan adalah variabel hasil memilih itu tadi. Hasil memilih dari perpotongan antar tema, terus kemudian penelitian terdahulu dan tinjauan kebijakan. Daftar daftar variabel hasil kita pilih itu tadi biasanya kami lakukan ini apa biasanya kami validasi. Jadi ada upaya validasi validasi variabel. Dan validasi variabel ini bisa menggunakan metode yang iteratif seperti Delphi katakan, untuk membantu entah mengeliminir atau memunculkan variabel baru. Karena seperti yang jenengan sampaikan tadi, rumah layak huni walaupun komponennya sama, peraturan yang mendasari itu sama, ketika dibawa ke konteks budaya yang berbeda, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, misalnya. Nah, dari mana kita mendapatkan itu ya? Dari proses validasi variabel itu tadi, entah menggunakan Delphi yang sifatnya yang berusaha mencari konsensus antar responden, atau menggunakan alat alat apa namanya alat validasi lainnya. Yang sementara ini saya kebayangnya cuma Delphi ini dulu. Em, dari hasil upaya validasi itu muncullah variabel baru atau bahkan akan mengurangi atau mengeliminasi hasil pemilihan variabel yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dari 10 variabel mungkin tinggal 8 atau tinggal 5 bahkan seperti itu. Jadi hmm, se apa ya dalam dalam pengkajian literatur, eh, apabila ada variabel yang muncul, sebaiknya ya sudah dipilih saja, mana yang dipilih semuanya yang sekiranya relevan, eh, lalu divalidasi. Dari situlah saya kira muncul. Dan kalau dari apa namanya kalau dari penelitian terdahulu, misalnya penelitian terdahulu fokusnya di A, ada yang fokusnya di B, terus Anda ingin menggabungkan, berarti kebaruannya bukan dari variabelnya, tapi kebaruannya adalah dari scope atau lingkup. Atau mungkin penelitian-penelitian terdahulu itu 90% menggunakan metode tertentu. Padahal Anda menemukan nih, ada metode lain yang lebih komprehensif atau berpotensi untuk atau lebih berpotensi untuk apa namanya mempertajam output dan lain sebagainya, maka Anda menawarkan metode baru ini sebagai unsur kebaruan. Jadi kalau gitu novelty-nya atau keterbaruannya adalah keterbaruan dari segi metodologis. Em, Kalau teman-teman yang berkutat di bidang medis misalnya, eh, nilai keterbaruannya bisa juga dari demografi. Biasanya obat ini dites atau diuji ke pasien yang rentang usia sekian sampai sekian. Belum pernah diuji di pasien yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, keterbaruannya itu dari populasi yang diamati. Populasi yang di apa namanya? Populasi yang diamati atau populasi yang diintervensi. Gitu. Jadi nilai keterbaruan itu macam-macam, bisa dari variabel, bisa dari metodologi, bisa dari lingkup, bisa dari populasi, bisa dari intervensinya, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Em, Respon saya terhadap kemunculan variabel baru. Apakah variabel baru bisa dijadikan novelty? Siap, oke, kasih Pak. Sama-sama. Oke, monggo masih ada lagi yang ingin bertanya?
masih punya waktu. Saya nyari whiteboard karena kebiasaan saya kalau di kelas offline itu saya suka menu-menuhin whiteboard memang coret-coret gitu. Menurut saya salah satu kelemahan kelas online ya kayak gini. Selain kita tidak ada tatap muka langsung, saya nggak bisa oret-oret. Atau atau fleksibilitas mencoret-coret itu sedikit berkurang. Em, mm, 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 mm. Oke, jadi begitu. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi barangkali? Hmm. Pak Prana, Monggo, satu lagi Pak nanya. Ini silakan. nanyanya agak ini nih, pragmatis. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ketika seminar proposal itu, mohon maaf nih Pak, seperti apa tuh ya Pak? Oke. Langsung Loh, enggak apa-apa Pak, itu pertanyaan yang valid kok. Pertanyaan yang valid kok. Saya kira hampir 99% mahasiswa itu apa ya punya punya pertanyaan yang sama, cuman kadang-kadang tidak sungkan menyampaikan. Pertama, proses pengujian itu sifatnya membangun sih menurut saya. Jadi saya yakin tidak ada penguji yang punya niat untuk menjatuhkan mahasiswa yang diujinya gitu. Em, Seburuk apapun seburuk apapun dokumen yang diserahkan gitu ya. Menurut saya khususnya apabila eh, dokumen itu tidak siap. Seperti yang saya uji tadi pagi, terpaksa kami putuskan yang bersangkutan mengulang gitu. Tapi tidak serta-merta, wes ini jelek, kamu ngulang. Enggak. Kewajiban kami adalah memberikan masukan yang konstruktif tentunya. Kurangmu di sini, di situ, perbaiki di sini, perbaiki sini, situ, cara memperbaikinya seperti ini. Pendekatan yang sama biasanya dilakukan juga oleh para penguji di level S2. Karena bagaimanapun juga saya saya menemukan kemarin ada mahasiswa ada mahasiswa di S2 PWK itu yang punya latar belakang administrasi publik, dan kebetulan dia S2 di PWK karena kesehariannya itu berkutat dengan tata ruang, ya karena dia kebetulan ditempatkan di dinas yang berhubungan dengan tata ruang gitu. Sehingga ketika dia menyusun proposal penelitian itu ya eh, amburadul lah gitu. Tidak ada pemahaman dasar perencanaan, tiba-tiba disuruh menyusun proposal penelitian perencanaan tentang perencanaan gitu. Em, Kasus-kasus seperti itu yang justru bagi kami itu bagi saya khususnya itu membutuhkan perhatian lebih. Pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji umumnya itu adalah bagaimana keterkaitan antara sasaran satu, 2, dan seterusnya. Bagaimana sasaran satu, 2, dan 1, 2, 3, dan seterusnya itu bisa menjawab pertanyaan penelitian. Lalu relevansi seperti yang saya sampaikan tadi soal cosplay dengan ruang perkotaan gitu. Ini memiliki nilai keterbaruan yang tinggi, tapi relevansinya terhadap ilmu perkotaan itu apa? Jadi mungkin jenengan bisa mengantisipasi gitu ya. Misalnya Anda di bidang Yun Sewu, Bapak di bidang apa ya? Hmm. Di Lean Manufacture Pak. Manufaktur.
Oke. Em, apa relevansinya terhadap apa relevansinya terhadap proses manufaktur misalnya? Em, mungkin eh, ada proses optimalisasi yang baru gitu. Ya, dia memiliki nilai keterbaruan yang tinggi. Tapi relevan nggak dengan proses manufaktur yang Anda geluti sekarang gitu. Em, jadi seperti itu sih relevansi relevansi intervensi proses manufaktur yang baru itu dengan kondisi yang ada. Relevan nggak? Kalau tidak relevan ya berarti eh, bisa dipertimbangkan ulang. Lalu setelah relevansi, terus kemudian keselarasan antara tujuan dan sasaran, em, berikutnya adalah metode tinjauan dari tinjauan pustaka. Apakah pustaka yang ditinjau itu em, sudah mencerminkan atau relevan dengan fenomena metode intervensi atau industri yang kita geluti. Em, di mana letak relevansinya? Kadang-kadang ada yang tanya begitu, di mana letak relevansi em, kelayakan huni dengan place attachment misalnya? Di mana letak em, relevansi relevansi kejahatan urban crime, kejahatan perkotaan dengan ruang-ruang publik yang inklusif misalnya, di mana letak relevansinya? Itu yang tinjauan pustaka. Metodologi tentunya akan ada cross check. Apakah pertama metode yang diusulkan itu sesuai dengan sasaran-sasaran yang di eh, sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditulis. Lalu apakah output dari sasaran tersebut bisa dicapai menggunakan metodologi metodologi yang diusulkan. Apabila penelitian jenengan merekrut responden, apakah respondennya relevan eh, dengan fenomena yang diamati misalnya? Kalau dalam proses manufaktur, apabila penelitiannya melibatkan responden, respondennya adalah operator misalnya. Operator yang seperti apa yang dibutuhkan? Apakah apakah hanya sampai di operator atau mungkin sampai ke level manajerial yang dijadikan yang dijadikan responden untuk memvalidasi temuan nantinya seperti itu. Jadi itu dari segi metodologi. Em, selebihnya kalau timeline, apakah sekiranya bisa dilakukan dalam timeline sekian, dalam rentang waktu sekian, 16 minggu misalnya. Apakah cukup mengingat mungkin pada saat data collection nanti, pada saat pengumpulan data nanti ada hambatan-hambatan yang berpotensi memperpanjang durasi pengumpulan data atau mempengaruhi durasi pengumpulan data sedemikian rupa. eh, Bagaimana cara Anda mengantisipasinya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin muncul di dalam sebuah situasi sidang proposal maupun di sidang akhir. Kalau di sidang akhir ditambah dengan em, apa kontribusinya, apa manfaatnya gitu terhadap dunia praktek maupun lingkup akademik. Jadi ya banyak Pak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa diantisipasi atau sebenarnya pertanyaannya ya itu aja yang saya sampaikan itu tadi cuman variansinya berbeda-beda. Tergantung dari konteks penelitiannya. Kira-kira gitu, Pak. Pertanyaan pragmatis tapi sangat-sangat sangat-sangat relevan bagi semua. Ya, terima kasih Pak. Sangat Sami-sami, terbantu Pak. sama-sama. Senang kalau bisa membantu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Baik,
seperti biasa, saya akan menautkan rekaman sesi malam ini ke Classroom. Lalu saya juga akan, seperti yang saya janjikan tadi, mengupload panduan penyusunan proposal tesis di Classroom kita. Em, Ya, saya kira bila memang tidak ada pertanyaan yang lain atau diskusi yang lain, kita bisa mencukupkan pertemuan kita sampai sini. Terima kasih sudah hadir di kelas dan mengikuti sesi-sesi, khususnya 5 sesi terakhir ini bersama saya. Terima kasih juga sudah sudah sharing ringkasan idenya, ringkasan proposalnya dengan saya melalui assignment minggu lalu. Em, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, atau apabila ada hal-hal lain yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Terima Pak. kasih, Pak Nanda. Matur nuwun.